Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas memimpin doa. Sit down, please. Pray together. Finish. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, sudah sarapan belum? Ngomong-ngomong, ini siapa yang nggak masuk? Nihil ya. Oke, baik. Sebelumnya kan kita sudah pernah belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu tabung. Itu kita kan sudah belajar tentang gimana sih tabung itu, ciri-cirinya itu kayak gimana, terus gimana cara membuat jaring-jaringnya, terus menentukan luas permukaan dan volumenya. Masih ingat? Ya, terus di pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah membahas mengenai kerucut, ya kan? Nah, Iya, Bu. Nah, waktu itu kita belajar mengenai jaring-jaring kerucut. Terus apa lagi? Iya, cara menghitung luas permukaan kerucut. Apa lagi? Iya, cara membuat jaring-jaring kerucut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai volume kerucut. Nah, kira-kira nih kalau dilihat dari bentuk kerucut yang seperti itu ya, kira-kira cara menghitung volume kerucut dengan volume tabung itu sama nggak ya? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang volume kerucut? Ada yang tahu? Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video agar kalian tahu dan memahami apa pentingnya kita belajar tentang volume kerucut. Nah, itu tadi videonya. Gimana? Sudah mulai termotivasi belum untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, dan untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap dengan berdiskusi, kalian mampu bekerja sama dan berkolaborasi untuk menemukan rumus dan menentukan volume kerucut, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut melalui LKPD. Nah, nanti Ibu juga pengen kalian untuk membandingkan antara volume kerucut dengan volume limas yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 8. Masih ingat? Ya, Ibu harap nanti kalian mau berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu bagikan. Nah, nanti prosesnya akan seperti ini. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang masing-masing anggotanya ada kira-kira 4-5 orang. Nah, setelah itu Ibu minta kalian untuk mengamati sebuah video yang nantinya akan Ibu tayangkan. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Nah, setelah kalian berdiskusi, nanti Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, Belum. nggak ada ya? Oke, setelah ini akan Ibu tanyakan sebuah video yang harus kalian amati dan perhatikan dengan baik. Oke, tolong dicermati dengan baik ya. Sebentar.
Nah, setelah kalian mengamati video yang telah Ibu tayangkan, menurut kalian nih, kira-kira berapa kali ya orang tersebut harus menuangkan beras ke dalam tabung dengan menggunakan kerucut jika orang tersebut ingin tabung terisi penuh dengan beras? Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, setelah ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Anggap saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, dan seterusnya. Depan belakang gitu ya. Oke, nah dan kemudian setelah ini Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian diskusikan dan kerjakan secara berkelompok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, belum ada ya. Oke, kalau gitu nih. Oh ya, untuk alat dan bahan yang kalian butuhkan sudah Ibu siapkan. Jadi untuk masing-masing perwakilan kelompok boleh mengambil ke depan. Gimana? Ada kesulitan? Itu Bu, buat kerucutnya yang agak lama. Jadi belum. Tapi kalau menurut kelompok kami, kayaknya nanti tabungnya bisa penuh kalau diisi tiga kalinya kerucut. Jadi volume kerucut itu seperti 1/3 volume tabung. Terus cara kamu nguji hipotesis kamu nanti gimana? Ya ini Bu, buat kerucut sama tabung dulu. Tinggi sama jari-jarinya sama, kayak yang di LKPD. Oh, oke, semangat ya. LKPD. Kayaknya diukur berapa cm? Ayo gimana ini? Ada masalah? Bentar Bu, masih bingung buat kerucutnya. Kenapa? Cuma buat selimutnya itu. Iya. Terus berarti nanti kira-kira jawabannya gimana? Kayaknya 3 kali, soalnya bentuknya seperti limas. Oh, Oh iya Bu, kalau tabung Ya. sama kerucutnya kecil nggak apa-apa ya? iya nggak apa-apa. Yang penting jari-jari sama tingginya sama kan Bu? Iya. Sudah? Ada lagi? Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, semangat ya. Ya. Ya Bu, makasih. Ya Bu, makasih.
ingin terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Oke, silakan kelompok 1. Jadi kesimpulannya, setelah melakukan kegiatan dalam LKPD, kami mendapatkan hasil yaitu tabung penuh ketika diisi sebanyak 3 kali dengan menggunakan kerucut. Jadi kesimpulannya, volume kerucut itu 1/3-nya volume tabung, yakni 1/3 kali luas alas kali tinggi, sama dengan rumus limas yang pernah kita pelajari sebelumnya. Cuma rumus luas alasnya nanti beda, soalnya alas kerucut kan bentuknya lingkaran, jadi nanti rumusnya 1/3 PR kuadrat T. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Kami tidak setuju kalau kelompok yang di depan bilangnya sama. Kenapa? Harusnya volume kerucut dan volume limas bukan sama, tapi hampir sama. Oke, kalau gitu coba kelompok kamu maju ke depan. Coba dijelaskan hasil diskusinya gimana? Jadi setelah kami melakukan percobaan, dapat kami temukan bahwa rumus volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat T. Berbeda dengan limas yang alasnya berbeda-beda dan bukan lingkaran. Jadi tidak bisa dikatakan sama. Kalau hampir sama baru boleh. Terus kesamaan limas dan kerucut itu sama-sama lancip atasnya. Oke, mungkin ada pendapat lain? Hasil dari kelompok kami menemukan rumus volume kerucut yaitu 1/3 PR kuadrat T. Sama halnya dengan kelompok-kelompok sebelumnya, kami menuangkan beras ke dalam tabung menggunakan kerucut hingga penuh sebanyak 3 kali. Sehingga kami tahu perbandingan volume kerucut dan tabung adalah 1/3. Di sini kami juga akan membahas penyelesaian untuk soal pada nomor terakhir, karena tadi belum dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Kami mendapat hasil seperti ini.
gantikan menjelaskannya. Jadi dari soal kita tahu bahwa Pak Budi memiliki sebuah tumpeng dengan diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Lalu Pak Budi memotong tumpeng ini menjadi dengan tinggi 8 cm. Selanjutnya kita diperintah untuk mencari luas permukaan sisa dan juga volume sisa dari tumpeng tersebut. Maka dari langkah yang pertama, kita perlu mencari diameter dari potongan tumpeng. Nah, untuk mencari diameter ini kita bisa menggunakan sifat kesebangunan. Jadi di dalam rumus diameter yang kedua, diameter yang kecil ini sama dengan 36 dikali 8 per 24. Maka dari itu kita mendapatkan hasil 12. Selanjutnya, untuk mencari luas permukaan sisa, kita perlu menghitung luas alas tumpeng, luas alas potongan, dan luas selimut tumpeng, dan juga luas selimut potongan. Maka dari itu kita membutuhkan S. Dan kita bisa mendapatkan S dari teorema Pythagoras, yakni akar dari jari-jari kuadrat ditambah dengan tinggi ditambah dengan kuadrat tinggi, sehingga nanti kita bisa mencari nilai S. Untuk nilai S tumpeng yang besar yakni akar dari R1 kuadrat ditambah T1 kuadrat sama dengan akar 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan jika kita hasilkan hasil pendapatan 30. Yang kedua, jika sama caranya kita mendapatkan 10. Lalu kita bisa memasukkan ke dalam rumus luas permukaan sisa ini, dimana untuk kita menghitung luas alas tumpeng dulu, yakni pi r kuadrat ditambah pi kali kita langsung aja ya, pi kali 18 kuadrat ditambah pi kali 6 kuadrat ditambah pi kali 18 kali 18 plus 30 dikurangi pi kali 6 dikali 6 plus 10 dan dapat hasil 1128 pi cm kuadrat. Jadi luas permukaan sisa dari tumpeng tersebut 1128 pi cm kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari volume sisa, kita harus menghitung volume tumpeng seluruhnya dikurangi dengan volume potongan. Dan kita masukkan ke dalam rumus volume kerucut, yakni 1/3 pi r kuadrat. Rumus volume kerucut apa? Sepertiga pi r kuadrat. T. Karena setelah percobaan tadi kita menemukan rumus volume dari kerucut itu 1/3 pi r kuadrat kali T, maka kita bisa langsung memasukkan untuk menghitung volume sisa, yakni volume tumpeng besar dikurangi volume tumpeng kecil. Jadi 1/3 pi kali r besar, yakni 18 kuadrat dikali tingginya 24 dikurangi 1/3 dikali pi dikali jari-jari tumpeng yang kecil, yakni 12/2 6 kuadrat dikali 8. Dan dapat hasil 2496 pi cm kuadrat. Kubik. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Yang lain apa ada yang mau tanya? Jadi poin pentingnya kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan volume kerucut dengan rumus yang sudah kita temukan tadi, yaitu 1/3 pi r kuadrat T. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah maju. Oke, jadi sebenarnya pada intinya sama. Kalian sama-sama menemukan bahwa rumus dari volume kerucut itu sama dengan 1/3 dari volume tabung, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lalu apa yang membedakan dengan limas? Nah, yang membedakan dengan limas adalah seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman kamu, yaitu bentuk alasnya. Kalau alas kerucut berbentuk lingkaran, sehingga untuk mencari volume kerucut yaitu dengan rumus 1/3 kali pi r kuadrat T. Oke, sampai sini paham? Atau masih bingung? Oke, sekarang siapa yang ingin menceritakan gimana prosesnya tadi sampai kalian menemukan rumus volume kerucut?
Iya, siapa? Saya Bu. Ya Bu, jadi kita melakukan langkah-langkah sesuai yang ada di dalam LKPD. Membuat kerucut dan tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Lalu kita coba mengisi tabung dengan berat menggunakan kerucut yang telah kita buat. Akhirnya dapat ditemukan perbandingannya sehingga dapat diperoleh rumus volume kerucut, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dong buat Alivia. Iya. Ya, jadi berarti sudah paham ya gimana caranya menentukan volume kerucut. Tadi apa rumusnya? 1/3 PR kuadrat T, Bu. Oke, berarti sudah tidak ada masalah kan? Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian rasakan? Gimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tambah bikin ngantuk, bikin pusing, atau kayak gimana? Saya suka. Baik, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa soal yang ada di buku itu dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan, oke? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bola. Ya, oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.